Jadi memang benar-benar majalah sekolah itu fungsinya untuk keberpihakan pada murid itu ya, memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan ya minat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan PGRI Menyapa. Oke, kali ini saya ditemani oleh ibu guru yang luar biasa cantik sekali ini ya. Siapa beliaunya? Ya, saya beliaunya nanti kita ngobrol-ngobrol sendiri sambil menyapa beliaunya. Oke, mungkin saya langsung memperkenalkan diri apa memperkenalkan sendiri ini kira-kira sebaiknya nih? Monggo. Dikenalkan ya. Oke. Baik teman-teman, Bapak Ibu guru semua. Di sini saya akan mendampingi ibu guru yang cantik sekali yang berasal dari SMP Negeri 3 Purwokerto ya. Beliaunya sudah sering saya melihat di layar kaca gitu ya. Baru kali ini langsung ketemu langsung dengan beliaunya. Layar kaca mana ini? Oke, beliau bernama Ibu Yuniasih Anggreni Husodo MPD, betul ya? Iya, betul. Iya, oke. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh beliau bisa memotivasi kita untuk terus belajar dan belajar seperti itu. Oke, beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Negeri Semarang, betul Ibu? Solo. Universitas UNS Solo ya. Kemudian menyelesaikan studi S2-nya di PBSI Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya. Betul. Kemudian aktivitas beliau selama ini yang jelas banyak sekali nih. Penuh dengan aktivitas. Yang pertama sebagai guru mapel bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Purwokerto. Kemudian ada lagi pembina OSIS luar biasa. Kemudian ada pembina lagi KIR ya. Karya ilmiah remaja. Kemudian pembina, nah ini yang selalu ditunggu-tunggu ini, pembina klub literasi namanya SLC nih Bu. Nanti kita jelaskan apa itu LSC. Kemudian pembina majalah sekolah. Nah, ini mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliaunya. Temanya adalah mengenai majalah sekolah. Majalah sekolah. Oke. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh apa sebenarnya itu majalah sekolah itu apa sih Bu? Manggilnya ini siapa? Bu Husodo? Oh Bu Yun. Oh iya, saya manggilnya Bu Yun ya. Bu Husodo itu ibu saya nanti. Oh ibu. Oke, ya. Oke. Moga Bu Yun kita memberi penjelasan apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan majalah sekolah itu yang seperti apa? Oke. Terima kasih. Sebenarnya ini di SMP 3 Purwokerto itu lahirnya majalah sekolah juga belum lama. Belum lama gitu ya. Itu dari latar belakang pandemi kemarin, dampak pandemi sehingga mading di sekolah itu bisa dikata mati suri. Mati suri ya, karena memang tidak ada anak yang tidak ada anak datang sekolah ya kan, waktu itu masih PJJ, belajar dari rumah gitu ya. Kemudian tapi saya tuh merasa perlu tetap ada kegiatan sesuatu anak-anak yang menjembatani anak-anak untuk tetap literasinya itu jangan sampai ikut mati gitu. Sehingga ngobrol-ngobrol dengan anak-anak satu tim yang biasanya di SLC tadi disebut SLC itu Spentri Literasi Club. Jadi di Spentri Literasi Club itu ada banyak kegiatan. Memang sudah diwadahi itu ya, sudah wadahnya itu ya. Jadi meskipun kemarin waktu masa pandemi itu tidak ada kegiatan di sekolah, tapi ada kelas speed virtual. Jadi dari rumah secara online ya, online. Oke, meskipun secara online tetap tidak ada kendala ya. Jadi salah satunya yang di bidang literasi itu anak-anak ada lomba kompetisi antar kelas gitu, ada membuat cerpen, terus cipta puisi, pantun dan sebagainya. Nah, kemudian di situ dibukukan gitu kan. Tapi anak-anak merasa kalau dalam bentuk antologi cerpen atau puisi itu belum bisa menjembatani, belum bisa mengakomodir apa yang lebih banyak lagi ide-ide mereka. Gitu. Sehingga terus anak-anak pengen tetap ada madingnya dilanjut gitu, karena memang mading dulu menjadi andalan di SLC. Karena dulu biasa hampir setiap tahun tuh juara mading gitu. Mati begitu mati berhenti itu kita bikin apa ya Bu gitu anak-anak gitu, terus muncullah majalah sekolah. Gitu. Waktu selama PJJ itu
kan itu dilombakan tadi ya, dilombakan Iya. antar kelas berarti itu dapat dikasih apa namanya penghargaan yang juara Ada, atau gitu tetap, ada? iya, Oh, ada. juaranya. Jadi tetap ada, dan yang juara itu disuruh berangkat gitu Oh, disuruh untuk berangkat. menerima reward gitu. Iya. Nah terus selama PJJ itu kan anak-anak otomatis tidak berangkat sekolah. Nah itu mensiasati supaya itu kan tadi ada buat mading tetap ya. Iya, iya. Berarti secara offline anak-anak membuat majalah dinding di sekolah gitu ya, seperti itu. Nah, itu dia makanya kendalanya kalau membuat mading itu kan tidak bisa harus sering intens ketemu Intens, gitu. betul ya, Padahal ketemu, itu ya. waktu itu ada PPKM dan sebagainya, Iya, itu iya, itu kendala ada ya, menjadi ya. kendala sehingga muncul kenapa majalah sekolah bukan mading. Oh, Karena iya, kalau betul, majalah betul, sekolah betul. itu anak-anak bisa mengerjakan di rumah gitu Betul, ya. iya. Nanti kirim file gitu, kemudian sesekali tetap ada berkumpul di sekolah, tim redaksinya itu sekali tetap berkumpul untuk mengumpulkan naskah, kemudian editing gitu tuh proses-proses penyusunan majalah sekolahnya tetap jalan, bertemu ya, gitu ya, bertemu tapi tidak intens sering gitu, tidak sering berkerumun gitu. Oke. Itu awal Awalnya mulanya seperti itu ya. majalah sekolah ya. Nah, kemudian ini Bu Yun ini, kira-kira yang perlu diperhatikan, yang perlu dipersiapkan ini dalam pembuatan majalah sekolah itu apa saja persiapannya mungkin seperti itu? Ya, yang pertama tadi itu ya berawal dari saya melihat potensi anak-anak di bidang menulis itu luar biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya dalam bentuk buku saja itu masih sifatnya individualis gitu ya. Jadi belum bisa yang dirasakan kompleks oleh banyak gitu orang ya, ya. Terus misalnya jenis-jenis tulisannya gitu kan belum lengkap gitu, belum bisa memfasilitasi anak-anak yang suka bikin poster, cergam dan sebagainya gitu. Jadi apa yang perlu dipersiapkan, yang pertama itu membentuk tim dulu ya. Iya. Berarti ada semacam pengurusan, tim redaksi, redaksinya ada ya, redaksi gitu. Setelah tim redaksi kita membuat kesepakatan mau membuat majalah sekolah dengan terbitan berapa kali gitu, misalnya mingguan, bulanan atau setahun sekali. Ideal awalnya itu 3 bulan sebenarnya, triwulanan. Cuma kondisinya memang belum memungkinkan itu. Setidaknya kami itu berusaha untuk konsisten minimal sekali itu satu semester satu kali. Jadi, nah kemudian ini Bu Yun ini kan itu merupakan suatu kerjasama tim ya, tadi ada timnya ya. Nah, itu terdiri dari anak-anak atau dari rekan atau gabungan sebenarnya? Kalau secara yang intinya itu pure itu anak ya, dari anak-anak, pengelolanya anak itu, tanggung jawab kelas sekolah, terus gitu. Pembina saya ya. Terus yang pure yang mengelola kemudian editing itu anak dibantu pembina ya, gitu. Ya. Nah, terus ini dukungan dari kepala sekolah atau dari sekolah sendiri lah, tidak kepala sekolah, dukungan dari sekolah itu kira-kira gimana terkait majalah sekolah ini? Alhamdulillah luar biasa sih dari kepala sekolah itu support sekali ya, sangat support. Kemudian malah beliau beberapa kali kemarin ikut membina langsung ya, terus ikut menemani anak-anak ketika mengerjakan, terus juga sebagai narasumber ada dia, beliau ikut ngisi gitu. Jadi memang isinya itu sebagian besar dari karya anak-anak gitu ya, dari artikel, berita, kegiatan sekolah mungkin ya, pengalaman. Jadi memang benar-benar majalah sekolah itu fungsinya untuk keberpihakan pada murid gitu ya, memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan minat mereka yang seneng buat poster ya buat poster, cergam ya cergam, terus seneng buat artikel atau apa, kemudian yang hobi report gitu ya, jadi ada reportase dan sebagainya. Tapi kemudian ada juga beberapa guru yang ikut mengisi. Tapi hanya sebagian, maksudnya persentasenya kecil sih, karena memang fokus kami itu di anak. Jadi Bapak Ibu guru ya hanya sebatas membina dan memantau seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri Bu Yun, ini bagaimana? Langkah-langkah membuat majalah sekolah itu seperti apa? Yang pertama tadi ya membuat tim ya. Tim dulu ya. Membuat teamwork gitu kan, tim redaksi, kemudian menyepakati dulu menyepakati misalnya tema mading
kita kali ini apa gitu. Deadline-nya itu harus Oh iya, deadline itu yang yang pertama ya. paling utama Karena itu ya. Karena jangan sampai beritanya sudah basi seperti itu kan, iya. ya kan sia-sia gitu. Iya. Yang benar-benar harus diperhatikan ya. betul-betul itu deadline ya, karena itu Terus ya. Oke. apa ya banyak sih yang harus dipersiapkan gitu ya, rubrik-rubrik jelas, apa ya. saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Foto-foto gitu ya. kegiatan juga Betul, harus dipersiapkan terus, ya. Apalagi Oh iya iya. saya iya. Oke, mungkin kita sambil dulu silahkan diminum mungkin biar biar lancar komunikasinya monggo ya Bu Yuni ya ini. Aduh. Meskipun hanya air putih tetap menyegarkan tenggorokan gitu. Air putih rasa cari ya, rasa apa ya? Aduh, rasa bayar. Enggak boleh sebut merek sebenarnya gitu ya. Iya. Oke, tadi kita lanjutkan tadi urutan-urutannya tadi yang penting kan deadline itu harus jadi yang utama ya Bu ya, karena memang itu kerjasama tim dan itu harus ada jangka waktunya ya, karena itu kan triwulan ya berarti. Nah, kemudian untuk masalah realisasi jadi majalah itu dicetak oleh sekolah kah atau oleh penerbit kah atau bagaimana? Iya. Jadi ini ada dua versi gitu ya, online versi. dan offline. Oh, ada online-nya, ada offline-nya juga. Iya. Oh, Jadi biasa sekali ini. karena ya. yang offline ini yang bentuk cetak ya. print itu ya. mahal. Oh, gitu ya. Cukup Salah mahal. satu kendalanya juga itu ya. Cukup mahal itu kebetulan menggunakan kertas yang kualitasnya bagus gitu ya, untuk seperti majalah gitu. Betul itu ya. Iya, itu ternyata mahal gitu. Kemudian ada inisiatif juga dari anak-anak itu gimana kalau di online kan dibuat dalam bentuk flipbook gitu. Oh, begitu. Dan itu ternyata alhamdulillah ya itu untuk murah gitu ya. Oh, jadi murah, gitu. Apalagi penjumlahnya banyak gitu kan. Dan itu ternyata bisa untuk pembelajaran juga. Oh, jadi saya dipakai yang flipbooknya itu saya bagikan secara ini ke seluruh kelas gitu. Dan saya bekerja sama dengan teman-teman juga guru lain, kolaborasi supaya itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Misalnya khususnya untuk pembelajaran bahasa Indonesia ya, sebenarnya yang lain juga bisa misalnya juga, IPS atau apa memang ada di dalamnya. Ada materinya itu di situ ya. Iya. Gitu. Misalnya kalau di bahasa Indonesia itu ada SMP itu kelas 8 ada teks berita. Maka bisa sebagai model gitu. Anak-anak bisa membuat teks berita itu contoh model contoh teks berita itu ada di situ. Atau misalnya teks persuasi ada artikel karya teman-teman. Jadi modelnya benar-benar punya teman-teman sendiri kan. Satu anak yang buat juga bangga gitu kan. Terus merasa dapat reward gitu ya. Karena namanya juga di situ, tersantum di situ gitu ya. Terus teman-teman yang lain itu merasa lebih bahasanya kan lebih mudah diterima gitu. Karena itu bahasanya anak-anak bahasa anak-anak seperti itu. Dan banyak lagi lah untuk pembelajaran gitu. Oke, gitu. Kemudian untuk ini Bu Yuni. Nah, di situ kan tadi tentunya butuh pembiayaan yang luar biasa ya kalau untuk mencukupi mencetak suatu majalah sekolah. Nah kira-kira dukungan dari sekolah itu bagaimana ini? Alhamdulillah kebetulan saya memang menganggarkan itu di RKAS gitu ya. Itu memang ada dana untuk majalah sekolah untuk cetak majalah sekolah gitu. Jadi setiap kali cetak itu berapa eksemplar minimal untuk arsip perpustakaan dan sebagainya gitu. Ada. Kemudian dari kepala sekolah jelas sangat merespon dengan dukungan itu ya, karena itu memang sudah dianggarkan seperti itu. Nah kemudian kalau dari mungkin orang tua, apakah ada yang mendukung kegiatan tersebut atau mungkin ada membantu pendanaan atau bagaimana? Ada nggak kira-kira? Kalau pendanaan mungkin bukan dari orang tua tapi anak-anak justru menjual gitu. Oh begitu. menjual. Dia ada jiwa menumbuhkan jiwa kewirausahaan juga. Betul itu. Salah satu visi sekolahnya mungkin juga ya mengembangkan itu. Terus kebetulan ada teman yang orang tua murid gitu, wartawan salah satu media di sini ya. Jadi saya minta bantuan juga untuk mengisi pembekalan untuk anak-anak gitu. Itu bantuannya seperti itu dari tidak secara finansial membantu untuk itu enggak ya. Tapi dari
berbagi ilmu lah, ya, dan betul. sebagainya. Ya. Minimal ya ada perhatian yang lebih ya dari orang tua wali untuk selalu mensupport kegiatan yang dilaksanakan oleh anak-anak mereka untuk tentang majalah sekolah itu. Nah, kira-kira yang jadi kendala ini, Bu, yang jadi kendala terkait dengan majalah sekolah ini apa kira-kira nih? Kendalanya apa ya? Iya. Di samping biaya tadi kira-kira namanya, di luar biaya gitu. Sebenarnya kendalanya itu justru dari pembinanya. Oh, dari pembina sendiri. Karena baru job ya. Baru kebetulan yang mulai baru satu gitu. Pembinanya baru satu itu agak keteteran juga ketika sudah masuk di editing gitu. Oh, betul. Karena anak-anak juga ketika saya minta untuk coba diedit dulu sebelum benar-benar finishing untuk siap cetak itu, tapi tetap saja masih agak amburadul. Itu menjadi PR saya. Anak-anak deadline-nya bisa tepat waktu, tapi malah pembinanya yang kadang-kadang mau ngedit itu banyak tugas lain yang juga sama pentingnya gitu, sehingga anak-anak juga kadang-kadang anak-anak kan juga jobnya juga banyak juga ya, tugas-tugas dari mapel yang lain biasanya seperti itu salah satu kendala juga ya. Kalau dari anak biasanya tepat waktu gitu misalnya ya. Cuma malah dari pembinanya sendiri yang kadang-kadang keteteran gitu. Kegiatan syuting mungkin ya. Monggo silakan kita minum lagi biar tambah menyegarkan tenggorokan kita. Oke, nah mungkin ini tadi kita sudah berbicara banyak mengenai pengertian prosesnya bagaimana, dukungan dari kepala sekolah bagaimana, dari orang tua bahkan. Nah mungkin nantinya apakah harapan dari sekolah sendiri atau mungkin dari Bu Yun sendiri tentang budaya positif ini itu kira-kira yang seperti apa ini untuk sekolah ini? Harapan saya sih pertama konsisten dulu ya. Betul, bisa terbit secara berkala itu udah luar biasa, karena kadang-kadang kita kalau di awal itu ketika memulai itu bisa begitu menggebu, tapi kadang-kadang ada titik jenuh atau apa gitu ya. Itu satu itu. Kemudian dari kegiatan anak-anak di LSC ini khususnya di majalah ini saya berharap sih tumbuh budaya positif yang baik untuk murid kita bisa memenuhi kebutuhan mereka benar-benar yang sesuai minat gitu mereka benar-benar yang menjembatani kreativitas mereka. Ada yang senang buat cergam, ada yang senang membuat poster, artikel, berita, puisi, cerpen dan sebagainya, itu tercover gitu. Dan tidak harus selalu dalam bentuk buku, karena buku juga kan lebih mahal kan. Kalau yang buku SBN itu lebih mahal, jadi lebih murah gitu. Jadi harapannya tetap bisa eksis gitu ya. Soalnya benar-benar dari majalah ini benar-benar yang saya berharap itu bisa menguatkan karakter mereka itu. Dari mereka menulis artikel tentang kesantunan, sopan santun, disiplin dan sebagainya gitu. Ada di situ tuh dibaca teman-temannya gitu. Itu menjadi modal kegiatan literasi pagi juga. Oh begitu ya. Iya, jadi setiap sebelum KBM juga tetap dan literasi saya minta baca majalah di artikel yang ini dirangkum gitu. Jadi anak-anak juga ingin menanamkan karakter dari situ juga gitu. Oke, luar biasa sekali nih Bu Yuni ya. Yang terakhir ini Bu Yuni nih. Bu Yuni ini kan kegiatannya banyak banget ini ya. Ada mengajar juga, pembina OSIS, ada tadi pembina majalah sekolah. 1-2 tips untuk mensiasati waktu ini kira-kira gimana ini? Mungkin tipsnya bagaimana nih supaya jenengan bisa membagi waktu dengan baik? Skala prioritas. Itu yang utama itu ya. Tetap kemudian jangan lupa untuk berkomunikasi, kolaborasi juga ya. Karena majalah ini juga salah satu ada untuk teamwork gitu, membentuk teamwork anak-anak supaya mereka membiasakan diri bekerja sama dengan teman gitu, saling menghargai. Kerjasama intinya seperti itunya. Kolaborasi. Oke, baik, terima kasih Bu Yuni waktunya sudah menyempatkan di PGRI Menyapa. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah
disampaikan itu bermanfaat buat teman-teman kita, Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Banyumas dan mudah-mudahan ada di seluruh Indonesia seperti itu. Oke, terima kasih waktunya Bu Yuni. Terus belajar, berbagi, memotivasi dan menginspirasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.